wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Ali Basuro, para sepuh ini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian peringatan 1 Muharram dan hormat Ki Ageng Singo, Ki Ageng Singo Padu yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Nguren Rejo, Nguren Siti, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, yang saya banggakan. Air mawar di dalam cangkir, disimpan kendi bersama roti. Sedari awal hingga akhir sayangku tercurah untukmu wahai orang Pati. Makan roti, minumnya susu. Hai orang Pati, I love you. Makan roti diobong, tapi sorry, bohong. Para pemirsa BTV dan Bapak Ibu warga masyarakat Pati yang berbahagia, di depan sana itu kru dari BTV. Acara saya Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV, yang kemarin sempat mendapatkan nominasi KPU Award. Jadi informasi kepada panitia, acara kita ini akan disiarkan di TV. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf sudah agak malam. Saya hari ini ada 4 jadwal. 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Istana Negara untuk bisa hadir di acara istighosah kebangsaan tepat tanggal 1 Agustus. Tapi begitu saya lihat ada jadwal di Nguren City, Nguren Rejo. Saya waktu itu andilau antara dilema dan galau. Apakah saya harus datang ke istana atau harus datang ke Nguren Rejo? Ternyata setelah saya istikharoi, saya bilang sama Pak Mensesnek, mohon maaf, saya belum bisa hadir ke istana. Saya cukup membersamai rakyat jelata. Maka saya putuskan untuk datang ke Nguren Rejo atas nama cinta. Walaupun mohon maaf, kalau saya diundang istana pasti amplopnya jelas. Kalau di Nguren Rejo murah ditawar. Tapi kembali atas nama cinta. Saya putuskan dari 400 kiai yang diundang, saya yang tidak datang. Demi saya sowan kepada Bapak Ibu masyarakat Pati. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita hadir untuk bersama-sama memperingati tahun Muharram. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya banggakan, Muharraman, semangat hijrah. Saya hari ini ingin menyampaikan bagaimana kemudian kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya kasih infonya ini A1. Bagaimana saya bangga dan kita semuanya bangga dari jadi umatnya Rasulullah yang disebutkan sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat terbaik. Mau foto tak sini kan?
Ibu bapak, malaikat Jibril alaihissalam berbangga diri dan berbangga hati. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat dengan wujud dan bentuk terindah. Malaikat Jibril mempunyai wujud yang paling indah. Kenapa? Karena dari ribuan bahkan jutaan malaikat, malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini Ngurah Rejo dipenuhi oleh para malaikatnya Allah. Saya lihat di sana ada malaikat rahmat, di sini ada malaikat pemberi jodoh, dan di sana subhanallah Israil. Malaikat Jibril berbangga hati. Kenapa? Karena dari semua ciptaan malaikat yang Allah ciptakan, malaikat Jibril mempunyai bentuk yang paling indah. Malaikat Jibril berbangga hati sehingga kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. 1 rakaat diriwayatkan dilakukan oleh malaikat Jibril selama 20 tahun. 1 sholat rakaatnya malaikat Jibril dilakukan 20 tahun. Bayangkan 2 rakaat berarti 40 tahun. Selesai sholat, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tidak ada seorang makhluk pun yang sholatnya melebihi bagusnya sholatmu. Tidak ada satu makhluk pun yang sholatnya lebih khusyuk dibandingkan sholatmu. Tapi ingat wahai Jibril, di akhir zaman akan lahir seorang nabi terakhir yang paling aku cintai. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta dengan umat Muhammad. Sehingga apa? Satu saat nanti ketika umat Muhammad sholat cuma 2 rakaat, yang sholatnya mungkin cuma sebentar. Kalau tadi malaikat Jibril 20 tahun, coba kalau sholatnya orang Ngurah Rejo, mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Sholatnya singkat, rampung sholat tangannya diangkat, doanya cepat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Malaikat Jibril 20 tahun pak 1 rakaat. Ini di akhir zaman akan ada umat Muhammad yang aku lebih cinta daripada engkau wahai Jibril. Walaupun dia hanya melakukan sholat 2 rakaat, mungkin dia lupa sholat masuk serba kekurangan, tetapi aku cinta dan akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa itu? Umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf, Anda di sini mau sholawatan kepada Nabi, berarti meneguhkan diri sebagai umatnya Kanjeng Nabi, yang keberadaan Anda lebih dicintai oleh Allah dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Alhamdulillah. Makanya kalau tadi Anda mulai sholawat jam 8, saya baru datang setengah 11, itu nggak ada apa-apanya, kurang lama. Gitu saja saya datang kemalaman, panitia merengut, amplop merah jelas merenguti gitu. Berbahaya, orang terkendel kok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian spirit hijrah ini kita miliki? Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi. Apapun yang malam hari ini kita rasakan, selama apapun kita hadir di majelis ini, sesusah apapun, walaupun Anda mungkin duduk, ada yang gak bawa tikar, mungkin rasanya panas, kayak ibu-ibu dari sana saya lihat dari tadi kipas-kipas. Itu kipas-kipas bukan karena takut. Perempuan tuh wajahnya asik ya, nyeni. Ada yang alisnya kayak galengan, ada yang kayak celurit. Teorinya itu gampang Pak, hanya dari alis saja saya yakin betul bahwa perempuan itu gak bisa diatur oleh laki-laki. Hanya dari alis saja. Kok bisa Gus? Iya, alis itu buatan Allah. Masih kamu kerok, kamu lukis sendiri, seolah-olah buatanmu lebih bagus dibandingkan buatan Allah. Betul? Itulah perempuan Pak, susah diatur. Wong aturane Gusti Allah wae dirubah apa meneh aturane wong lanang. Betul? Makanya kalau Anda lihat YouTube saya bilang makhluk dan klaster terkuat di muka bumi adalah perempuan. Buktinya apa? Hampir semua film yang menakutkan
bintang filmnya mesti cewek. Gak percaya coba Anda lihat. Setiap film yang menakutkan bintang filmnya mesti cewek. Gak percaya coba lihat. Nyi Roro Kidul cewek, Nyai Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Kuntilanak cewek, Wewe Gombel cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa, Beb? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah wong wedok dilawan. Tapi sebaliknya Pak, film yang lucu-lucu itu cowok. Ipin Upin cowok, Dono Kasino Indro cowok, Tom and Jerry cowok, Shinchan cowok, Doraemon cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok, Tom and Jerry cowok. Kenapa? Jelas makhluk yang menghibur dan juga selalu menjadi korban adalah rungokno. Habibie gila ning panggung mimpin selawatan dua gak? Oh bener. Ning omah ketemu bojone, iya mah. Kurang dia bojo. Soale wedi doneke wong wedok. Aja rabi dhisik, Ben. Medeni wong wedok, Ben. Lah aku yo ora mungkin wedi karo bojoku. Luwih parah. Polisi ini kayaknya ngumbang-ngumbang, gue wedi karo bojone iki padha wae. Apa meneh lurae? Ndi lurae? Wah. Belangkonmu apik tapi lucu. Masa ndase luwih gede ditimbang belangkone. Lurahnya itu sedang berbahagia karena masa jabatannya diperpanjang 9 tahun. Wih ngomayer, pokoknya minta perpanjangan 9 tahun. Aku ini batin ngopo. Ternyata mereka minta perpanjangan masa jabatan karena modalnya belum balik. Mula kudune lurah syukuran dhewe, pengajian dhewe, nanggap dhewe. Betul? Masa lurah sangat tahun pengajian numpang. Istrinya Abah itu masih saudara saya. Jadi saya keturunan Mbah sama Mama Salma. Mau bedone aku ora Habib. Kenapa? Karena mbahku rabi karo wong lanang ahwal. Jadi duriannya terputus. Maka saya tidak Habib. Kan lucu kok aku lebih Habib. Lah saya ingat kok Habib iku kuwi lah ya dilokong aku. Saiki kadang nggih ngomong kula kelingan. Sudahlah di stop. Gak usah memperpanjang polemik antara kiai dengan Habib. Sudah gak usah saling curiga. Fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Wis cara Habibie Basura ngurusi situ dulur nggih pun. Kiai ini ngurusi liyane monggo. Gus Miftah bagiane dhewe. Gus Miftah kan beda dengan kiai desa. Kiai desa ngurusi wong mati, Gus Miftah ngurusi artis dan British. Ya sudah. Ya wes itu. Kenapa selalu saja hari ini kita masih berdebat soal polemik Habib tes nasab macam-macam? Surya Nabi kok ngaku-ngaku durian, kuwi dosane ditanggung dhewe. Awake dhewe ora usah melu. Ya pun lah. Saya tuh kok gak biasa-biasa saja. Saya sepakat dengan Habib Lutfi. Gak usah lah kalau manggil dia itu dengan bahasa yang berlebihan. Kadang-kadang kan MC juga begitu. Acara selanjutnya Mangtinggo Hasanah akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Kita sambut Ustadz yang sedang naik daun. Aku mati. Ini Ustadz apa orang keket. MC ini cangkemnya biasa-biasa wae lah.
Kita sambut Gus Miftah. Kowe iki ngundang ngaji apa tinju? Aku akhirnya munggah panggung karo ngomongin. Ayo Beb, aku gimana Mbak? Jadi pesan saya satu lah. Saya tidak pro kanan, tidak pro kiri. Ayo kita endapkan. Kita jalin persatuan. Wes stop. Uang sing gak punya darah Nabi ngaku-ngaku duriah. Wallah celokok. Ora usah mau tuntut apa-apa. Satu, yang kedua, ini era medsos. Sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan muharraman. Saya paling gak suka orang itu membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan Gus, membanding-bandingkan Habib. Setuju? Jenengan boleh ikut Habib ini, gak usah menghinakan Habib yang lain. Kowe seneng dengan satu Gus boleh, tapi jangan menghinakan Gus yang lain. Kamu boleh ikut satu kiai, tapi gak usah kamu banding-bandingkan dengan kiai yang lain. Semua punya kelebihan masing-masing. Lakon motor sing tuduran beliau hebat. Saya nggak bisa kayak Habib. Gini apa betul? Lalu bangsa ngurusi Purl, ngurusi LC, ngurusi Begengga. Aku ahli nih Pak. Tapi bukan berarti kemudian kita harus membanding-bandingkan Pak. Sekarang di medsos itu mohon maaf. Wah, di era gempuran ini. Apa sih? Majelis itu kan tujuannya mau siji. Majelis sholawat mendiakui umatnya Kanjeng Nabi. Majelis zikir mengelingan karo Gusti Allah. Kenapa harus kita banding-bandingkan betul? Aku malu Gus iki jamaah oke, aku ora seneng karo Gus kae. Lagian jamaah itu ya lucu, dudu kiai kok senengane biji kiai. Kiai kok seperti itu? Lah cangkemmu ki ngopo? Wong dudu kiai menilai kiai, kita gak punya hak. Cuman memang bisa akui, saya kemarin sempat emosi. Gara-gara apa? Ada orang yang mempertanyakan kehabaibannya Habib Lutfi. Saya bilang, kalau kamu gak percaya dengan garis nasab saya sah. Tapi kalau kamu bertanya tentang nasabnya Habib Lutfi, itu bukan lagi su'ul adab. Saya besok tanggal 30 Juli itu menjadi panitia multaqo ulama dunia di Pekalongan. 30 Agustus. Yo maklum kopi ini sasuruput kok. Sangit bisa. 30 Agustus besok Pak ada pertemuan ulama dunia yang disponsori sama Habib Lutfi. Kapasitas beliau sebagai presiden ulama sufi sedunia. Anda tahu yang daftar berapa negara? 60 negara. Panitianya saya, ketua panitianya Pak Prabowo Subianto, yang buka Pak Jokowi. Yang bisa melakukan itu di Indonesia hanya Habib Lutfi. Dan itu orang Jawa Tengah. Kok yang mau curigai loh? Lah kowe takon nasabe Pak Lurah sapa? Ora apa-apa, malah perlu dicurigai cak. Tapi lah Habib Lutfi ojo walat Pak iki. Jenengan tawane undang-undang ini. Dengan duriahnya Kanjeng Nabi sikap kita seperti apa? Ini kalian dengarkan benar. Wa ala kafatil muslimin, ini pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayat tagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyukiruhum wa yu'adzimuhum bi ghairi israfin wala hulwin. Terhadap duriah anak turunnya Nabi, hormati mereka, jaga mereka, takzim kepada mereka dengan biasa-biasa saja tanpa melampaui batas. Mengenai pakai tenang. Gus, napa Habib itu pasti duriah Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya meyakini duriahnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu duriahnya Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Imam Mahdi, nggak ada duriah Nabi, berarti nggak ada Imam Mahdi Pak. Lah sekarang lucu, malah Imam Mahdi mau nyalon presiden. Kalau nggak milih Imam Mahdi katanya dajjal. Lu omongan apa meneh? Ini kalau ini ngomong nggak ini? Bu, stop perdebatan Habib Kiai, stop perdebatan perbanding-bandingan Kiai. Semuanya punya kelebihan masing-masing.
Lan jenengan melu-melu kula mesti ora kuat. Kula niku ben pengajian Islam ke wong, malam minggu iki kula Islam ke wong papat. Sing kula Islam ke wis ratusan wong. Kula ngurusi lonte niku sebanyak ra umum. Bendina kula niku bagi rukun untuk Bapak PSK. Ramadan kemarin saya bagi 580 mukena. Untuk siapa? PSK di Pasuruan. Lokalisasi terbesar di Jawa Timur, Bu. Ramadan mereka terawih berjamaah, pakai rukun dari saya. Hati saya dulu ayem. Islam semuanya punya kelebihan masing-masing ya. Ra usah diperdebatkan. Nah, berkaitan dengan Muharram iki nyuwun sewu. Ayo bareng-bareng nyontoh Kanjeng Nabi. Jenengan ra kudu nyontoh kula ra perlu dicontoh. Jenengan melu ngaji ning lokalisasi malah keblasuk. Pak Lurah kok melu kula lokalisasi, mesti gelem mlebu ra gelem balik. Karena itu pengajian paling menyenangkan di dunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kacamata tidak pernah lepas dari mata saya. Supaya kalau ada janda saya mirip tidak kelihatan. Ya. Ini rono saya ngain rono nih. Habib itu belum sholat, Bin. Oh belum, Bin. Oh sebentar lagi. Ya Allah, si eman-eman, Bin. Lurah emeh tambah. Habibnya wedi Pak Lurah. Ada nikah itu enaknya cuma 10%, Bin. Yang 90% enak banget. Habibnya yes. Ingat, Bin. Allah itu menciptakan sendi manusia ada 360 sendi, Bin. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Iya, sendirian menunggu kepastian. Tak kasih tahu nak, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Makanya kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar raih, tapi tetap rekening nomor siji. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Nih kita wae dalile. Niki ngaji dawe Syekh Abdul Hamid wonten Kanjeng Najah. Ada 10+2 amalan teng bulan Muharram yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Muharram. Amin Allahumma amin. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Agustusan Pak, Agustusan. Beb, kalau kabari Beb ya. Tak kirim karangan bunga Beb. Ya salam. Beb, umur berapa Beb? Oh 24, baru 24 masih murahek. Kalau Kanjeng Nabi kan 25, pas 25 Beb. Kalau saya dulu 24. Karena saya nikah itu karena kepepet, Bu. Saya itu nikah maju setahun gara-gara saya dulu sering memberikan nasihat pernikahan, Pak. Lah saya dihina sama kiai-kiai, kamu itu belum menikah kok ngasih nasihat. Jadi tak jawabnya nggak masalah. Buktinya Mbak Mudin itu belum pernah mati budal ke jenazah. Ya mana? Apa Mbak Mudin kudu modal dhisik ayo ora. Akhirnya saya nikah. Begitu menikah saya menyesal. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Tapi alhamdulillah 18 tahun saya usia pernikahan sampai hari ini fine, Bin. Rumah tangga itu pasti rumit, Bin. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Rumah no. Makanya kalau kamu punya suamimu nggak pernah ngajak bahagia kok susah terus. Nanti kamu pulang bilang sama suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Sah ya? Yes. Aku kira aku nasihati pernikahan top, karena hampir semua artis top itu yang nasihati saya. Zaman Anang Ashanti, saya, Miftah, Atta Aurel, Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina, Miftah, Yeni Inka, Miftah, Via Valen, Miftah, Denny Caknan, Miftah. Apa mana? Habib Ali, tergantung budget, Bet. Apa? Saya pernikahannya Atta Aurel, Pak. Sing rumahnya presiden. Mungkin saya itu orang muda NU yang paling sering diundang ngaji di hadapan presiden. Terakhir Ramadan kemarin, Bu. Tausiah di hadapan semua ketua umum parpol, sholat duhur berjamaah dan tausiah bersama Gus Miftah. Hari itu Pak Jokowi tidak mimpin, yang mimpin saya. Karena Pak Jokowi makmum sholat saya. Saya berdiri, saya katakan dengan tegas, sawu sufufakum fis sholat. Semua jamaah tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus.
Sini mami aku pak. Gagah. 12 yang bisa kita lakukan. Fi yaumi Asyura. Asro tattasil biasnatani wala fadlun nukil. Ada 10 amalan plus 2 berarti 12. 12 itu cara basa Jawane kalih welas. Dadi lagune Deni Caknan. Kalih welas. Saya wis banding-banding meneh. Ana Deni aku gilga. Wis mung kaya ngono ya ribut di wong Indonesia. Saya wis sing ngetren lagi. Miring apa jengking sak nyamanmu wae. Semuanya diangkat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ayo di belakang, saya pengen lihat. Yang di samping kanan kiri semuanya diangkat. Mereka aku di bawah mereka. Oh, utara. Ini saya hadap kemana? Aku ini ngadep ngetan gitu ngabul baik. Oh, berarti aku mumet ya aku. Tapi ini ngadep ngetan ya kalau ini. Maksudnya ini kau nih. Semuanya sampai diangkat. Ayo, nanti kita gerakkan ke barat dulu semuanya. Ngapunten Pak nggih, kula tak wirawiri. Kalau malah mau pangku barang aku gila. Kok kamu nafsu banget sama aku? Semuanya diangkat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Digerakkan ke barat dulu semuanya nanti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Atiku rasane nyawa kanca adoh karo agama ratu tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno selawat ya Rabbi terus goblok apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake wong ati seneni guru yo dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya wal habib ayo ngambil bareng versi asline sing bandar iya waghfir lana ya wasi'ah huwa turjasafa likulihau jale sekali lagi sing main kendangnya tok gerbukane tok hei sekali lagi yang bener ya Rabb ya wasi'ah huwa turjasafa likulihau
Aselele. Allah pengajiannya sampai subuh. Yo ora iso. Kowe kuat aku modal. Saya besok pagi dapat undangan di Jakarta, PP. Jadi saya harus pulang ke Semarang, besok terbang Jakarta, pulang ke Solo, malamnya Wonogiri, besoknya kembali kota Solo sama Mas Gibran. Aku capek. Sedekane gede ana golongane. Pak Lurah, pasang yang guyu Pak Lurah. Mana nih cangkem Lurah? Habib bilang sama ceweknya calon istrinya, nun mati ketemu Mbak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak hijab? Iya. Orang kayak bocah hadroh kuwi. Tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani lho. Bocah sing iya. Bener, sindiran HP ini loh. Siapa jenenge iki? Lah sing ini iki lho. Masih ini tak kayak sanggup jajar yang ini. Ini sih. Ini. Jerawatnya oke ya Allah. Masa dolanan HP wae. HP-nya cross gaya. Umur berapa sih? 15. Kalau kamu tuh biar gitu. Ya Allah, rajin. Aduh kok duit tuh oke ya aku bingung ya aku. Sego gandul kayak sak piring piro? 200.000 menamu kuwi. Sing tak kayak 500 bisa channel bocah-bocah. Ro. Papat. 5. Nah, kata kau nih, kalau kamu dikasih uang biasanya ditabung apa dicelengi? Malah top up itu biji. Top up duit. Lanjut duit ditabung lagi ke slot. Sing bener dikasih uang ditabung bukan dicelengi. Maka kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng? Rajin. Takkan ini, rupamu elek gak masalah. Cewek ayu itu sunnahnya nikah dengan cowok jelek. Supaya berlaku syukur dan sabar. Jadi macammu elek ada. Insya Allah besok bojomu remuk sapa sing kondo. Wis ngono Ci. Makasih ya Ci. Mbok 500.000 rek. Aku rong amplopan. Sapa ketua panitia Lurah iki, Pak Lurah? Ketua panitia kowe dhewe. Sapa? Oh, kae to. Rasa lunga kowe kok komen minggat. Tapi wong kene blangkone api-api nggih. Ya siapin aku lah. Ayo saiki iki tren kula blangkon trenku. Padha be. Apa nih? Siapa sing moro tempat saya? Jenengan, aku harus kepulauan nggak temani kok ngopo. Lanang pun temani lho bios. Jadi saya kira musik lagi marah LGBT kayak di Jakarta, pertemuan LGBT internasional di Jakarta saya menolak pertama kali. Wih sing salah wong wedok. Kenapa sekarang banyak laki-laki suka dengan laki-laki? Yang salah istri. Karena begitu suami pamit mau keluar rumah, istrinya bilang, "Papa, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Dan sekarang tuh aneh-aneh Pak Lurah. Kemarin terakhir apa? Pernikahan anjing pakai budaya Jawa. Itu bagi saya penghinaan terhadap budaya Jawa. Budaya Jawa itu adiluhung, kok iso-isone dikuasu. Tapi di satu sisi itu ada sindiran bagi jomblo, asu rabi. Masalah murah ya. Bebali. Aman lho Beb, sumpah guyon Beb, ojo nesu Beb. Amal kan mlebu surga gandul jubahmu Beb. Pokoknya insya Allah besok mlebu surga gandul Habib Ali ya. Itu kayak orang padi haji. Orang padi haji gak bisa ngomong Arab mau ke Masjidil Haram. Akhirnya tanya sama orang Arab, Masjidil Haram
diterangke pakai bahasa Arab ora paham. Akhirnya orang Arab cuma bilang, ihdinas siratal mustaqim. Arabnya kon lurus baik. Karena orang Pati walaupun nggak bisa bahasa Arab mesti hafal Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. On lurus kan. Begitu jalan orang Pati malah belok kiri. Orang Arab teriak, wala dolin. Saya kan tiap tahun haji, Pak. Kayak ini saya baru pulang haji. Maka semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, amin, Pak. Untuk ziarah Makkah Madinah. Ucapamu kesusuan itu. Ada 10 amalan di bulan Asyura. Disebut Asyura itu sebenarnya dari bulan Syura itu dari Asyura. Yang dimaksud Asyura itu sebenarnya hari ke-10 bulan Muharram. Kalau hari ke-9 namanya Tasu'a. Hari ke-10 Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura itu susah, A-nya hilang jadi Suro. Untung yang hilang A-nya. Coba kalau yang hilang Ro-nya, kan bahaya. Tapi saya itu angkat topi apa ya untuk kiai-kiai kampung Mbak Mudin zaman dulu. Kiai-kiai Mudin itu itulah maca dungo orang fase tapi mandi. Karena yakinnya itu lebih, etikotnya itu lebih. Makanya dengan persane coba Mbak Mudin kampung itu. Lah maca dungo kadang-kadang dobine salah kabeh kok. Maca dungo selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi. Domine double wis ana altar sing ana domir. Nah, padahal kudune salah siji. Inna nas'aluka salamatan fid din atau fi dinina. Double tapi mandi, Pak. Ngomong tuh mbene ulangi mami ora pas blas, Pak, tapi hebat. Alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Ini mandi, wong bagi luar biasa. Nggih napa mboten? Kadang-kadang bismillah ya semeleh. Kaya ana wong di toko mara teng bapak kula. Pak Kiai, toko kula tuh kemalingan terus. Mbok tolong kula diijazahi, ya sudah kamu bacakan ayat kursi. Saya nggak hafal Pak Kiai, ya sudah nggak usah baca ayat kursi. Terus pripun? Kursi wae. Kursi. Jura kemalingan karena yakin gitu. Loh kadang-kadang tahlilan kayak irhamna ya arhamar rahimin. Mbah Mudin Pati ora ngono, gir kene ya gir kono rong piring. Tolong bulan Muharram rajin puasa. Wis sapa-sapane. Puasa itu yang diharapkan hanya di hari raya dan ayyamut tasyrik. Di luar itu semuanya bisa digunakan untuk puasa. Napa menawa iki bulan Muharram? Mila kalau berbuka Pulau niku alhamdulillah biar kali sampai hari ini masih terjaga saya puasa Daud sejak tahun 2016. Saya berarti ini puasa Daud saya tahun ke-8. Saya itu punya cita-cita satu, pengen mati sampai mati besok tetap dalam keadaan puasa Daud. Itu saja. Karena saya meyakini dakwatus shaim mustajabun, doanya orang berpuasa itu mustajabah. Oh pokoknya Pak Lurah gelem poso, mesti cangkem lurai mandi. Tapi kita era seneng poso. Bukti apa buat tengi gede. Poso berpuasa. Yes. Bulan Ramadan kemarin saya berbicara di hadapan Pak Jokowi soal puasa. Kenapa Pak Jokowi jadi orang hebat? Ibunya Pak Jokowi itu sampai akhir hayatnya istiqomah puasa yaumul isnin wa yaumul khamis. Puasa Senin, Kamis. Kenapa hari Senin disunahkan puasa? Lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa hari Kamis disunahkan puasa? Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Mila turun dengan puasa. Ibu saya itu ketika kemarin di Mekah, kebetulan saya haji bersama bapak ibu kandung saya sama bapak ibu mertua saya. Untung istri saya cuma satu, Beb. Jadi mertuanya cuma 2. Coba kalau istri saya 4, mertuaku 8, Beb. Bangkrut aku, Beb. Gitu. Ya kan? Itu hikmahnya menikah cuma 1, Pak. Maka jangan pernah ragukan kesetiaan saya. Saya selalu bilang, mencari suami perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Laki-laki juga mengatakan mencari istri solehkah itu susah. Pertanyaannya, kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Maka ingat, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Lah Habib ini repot. Mesti rata-rata golek syarifah. Tapi Habib ini menangan oleh
Rabi Syarifah oleh Rabi Ahwal. Sing paling repot Syarifah. Rabi ini kudu karo Habib. Orang mungkin dilem karo Ahwal. Mila sang ganteng-ganteng kok ora bakal ditompo karo Syarifah. Mila aku golek artis wae. Nikita Mirzani matamu ki ngawur wae. Nikita Mirzani iki nduk pakaiane seksi tapi yo salat. Nikita Mirzani iki yo zakat. Sumpah so. Lurahnya pengen jadi lurah yang selamat. Istrinya sregep poso nggih bojone angsal. Pak Lurah umpamane sibuk ning kantor, Bu Lurah nang apa so? Pak Lurah lali kurang sholawate, Bu Lurah nambahi sholawate. Yang ngimbangi saya itu istri saya. Saya rajin puasa kurang sholawat, istri saya nggak kuat puasa karena sakit, tapi dia rajin sholawat. Malam gini mesti laporan, tasbih digitalnya difoto, Bah ngapunten, sholawat saya hari ini cuma 20.000. Jadi sedina itu minimal 20.000, 25.000 itu everyday kullayaum yang dibaca oleh istri saya. Nomor loro apa tambahin bulan Muharram sholatnya. Wes mulai malam ini minimal nanti pulang, kalau takut gak bangun sebelum subuh pulang sholat witir 3 rakaat. Innallaha witrun wa Allah yuhibbul witir. Allah niku ganjil dan Allah mencintai perkara yang ganjil. Bila nyuwun sewu, innallaha witrun. Allah ganjil minimal dengan jogo sholat witir. Sadurunge turu. Nanti kalau bangun bagaimana Gus? Tambah tahajud, nggak apa-apa. Tapi jangan witir lagi, karena nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Mau tidur witir, kok besok pagi sebelum subuh bangun minimal qobliyah sebelum subuh 2 rakaat. Niki ijazah Mbah Mun mangeling-eling. 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama Fatihah plus Alam Nasroh. Rakaat kedua Fatihah plus Alam Taroh. Jenengan nggak bakal kere selamanya. Amin. Pak Lurah, qobliyah Pak Lurah. Neng aku curiga subuhnya ketinggalan apa mana qobliyah. Alon-alon Pak Lurah. Andai Pak Lurah alon-alon. Aku jadi tahun-tahun double ke Pak Lurah. Aku bilang anda uang double nggak biasa Pak Lurah. Jadi kalau saya itu dengan orang yang belum sholat saya nggak pernah benci. Tapi saya doakan, tak fatihai. Ya Allah, aku dikoncorong sholat al-fatihah. Di fatihai tetap rajin sholat tambahin yasin dan tahlilnya. Bablas, ojo lah, lurah, nanti mau nguren rejo tak dungake panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri, amin. Tapi hakul yakin, saya meyakini Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Aku rapi dengan Pak Lurah. I love you full Pak Lurah. Malah mulai Lurah yang batin ngendi umai Miftah Awas. Aku iso mlebu surga Lurah rong ketok tak goleki Pak Lurah. Tenang Gus. Ndi Lurah pasti mampir merokok sekedap Gus. Ya wis tanteni aku ngono ta. Waduh, tapi aku lagi Pak Lurah. Sumsal, siji poso, 2 sholat. Nomor 3 nopo soli, tambahi sholat silaturahmine. Sum, soli, sol, poso, sholat, silaturahim. Dengan sowan ini Bipali, ning Tayu, Bip sowan. Gak apa-apa sowan, boleh suguhan gratisan. Silaturahmi itu artinya apa? Silah itu artinya nyambung, rohmi itu kasih sayang. Bila kula salam kali panitia Pak Lurah, lak ngundang mubalik apa kiai apa habib, tolong didatangi, jangan hanya melalui WA. Lak zaman bengen kula tasih kober ngurusan iki lak kula mboten wong ratusan WA yang masuk. Sing ngurusi bocah-bocah. Lak dulu kurang ajar, Beb. Gus, tanggal ini bisa ngaji tempat kami enggak? Saya bilang, mohon maaf sudah isi. Bisa enggak saya dicarikan pengganti? Lah cocok gitu. Mungkin ngaturi bareng apa dadi panitia kan goleki penceramah iki beda. Kuwi kita kelakuane wong muran yo nek impian. Ora yo. Wong muran iki sowan apa mboten? Oh, sowan yo ora apa-apa gaya. Ya bala yo. Ampun. Niki silaturahim. Ayo sing bisa nakada, jangan sampai putus silaturahim. Saya itu sedih, Pak.
Kadang-kadang kita dengan misanan sudah nggak kenal, dengan ponaan sudah nggak kenal, dengan artinya Pak Di Bude kita nggak kenal. Kenapa? Karena sudah hilang tradisi silaturahmi. Kalau dulu Pak saya di rumah masa kecil saya, bapak saya itu perintah bodoh, tolong dulumu sing ngadol kayak para mama. Itu dalam rangka silaturahmi. Maka kata Nabi, orang yang memutus silaturahmi haram masuk surga. Layak surga jannata qati'un. Orang yang mau silaturahmi, satu dipanjangkan umurnya, dua dimudahkan rezekinya, amin. Tiga digampangkan jodohnya, amin. Empat dilunaskan hutangnya, amin. Bagaimana caranya? Bayar dini. Kalau Anda punya banyak hutang, silakan datang ke rumahnya Pak Lurah. Ngapain? Ayo nangis bareng. Ngono Pak Lurah ngurus BLT mendasih. Oh pernah hutangnya warga nih. BLT itu beres Pak Lurah. Beres, paling mau curiga, aku lah keduman, nggak apa kalau mulai dibagi dulu dewi. Saya ngomong lagi biasanya jadi Pak Peping. Anak rasi Pak Peping. Wongi melu bui mah, yo ngarep dewi, yo rai ditutupi. Kayaknya nutup rai tapi dirising, bulno pamer cincin. Orang cincine, pantesan tangannya jempol kabeh. Sumsal lisal, kemudian yang keempat zuraliman. Niki ziarah marang wong alim, baik yang mati maupun yang hidup. Pak Lurah, kalau punya warga, punya kasih, punya pegawai kelurahan, Pak ini atas gampang diajak ziarah kepada kiai dan habaib. Soalnya apa? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Saya itu nggak pernah ngurusi dosa pribadi orang. Yang penting jangan melakukan dosa sosial. Kue lah dosa personal itu urusanmu karo Gusti Allah. Kue tobat lebih gampang. Tapi kalau kamu dosa sosial hati-hati. Kamu nggak bisa langsung tobat dengan Allah. Harus minta maaf pada orang yang kamu sakiti. Maka jadi pejabat jangan sampai menyakiti hati rakyat. Kalau kamu menyakiti hati rakyat, kamu berdoa, ya Allah ampuni saya telah menyakiti hati rakyat. Nggak bakal ditompok. Kamu harus minta maaf kepada rakyatmu, baru minta maaf kepada Allah. Napa selanjutnya? Atuak tahil. Napa niku? Menjenguk orang sakit. Anura, lalu warganya sakit ditengok. Dungake, bawakan oleh-oleh. Orang Arab Saudi itu kalau sakit, nggak langsung ke rumah sakit. Yang diperbaiki kok di Arab Saudi gila-gilaan. Jeruk satrek dikasih jamaah haji. Apel satrek beda karo wong uren. Jeruk telu ngenteni tanggane loro. Siji meneh sing utama napa? Rasul yatimi famsah. Kepala anak yatim kamu usap di bulan Muharram. Yang dimaksud diusap kira mau ngene iki tok, tapi template duwe 100.000 nyoh ngono lho. Lah mau template itu mau apa mau ngene-ngene. Pesan saya satu Pak Lurah. Kalau mau mengadakan santunan gak usah dipermalukan di atas panggung lah anak-anak ini. Ya kan? Mau ngerongemu template-nya ndas di sini-sini. Caranya bagaimana? Uangnya dihimpun, anak yatimnya diparani ke rumah. Nggak usah dibawa ke atas panggung. Itu mempermalukan anak yatim, betul? Mohon maaf, akan ada ketergantungan tiap tahun nunggu dinaikkan ke atas panggung. Mental kering. Termasuk ibu punya anak di rumah. Jangan pernah ajari anakmu mental kering. Lebaran, artinya dari Jakarta itu salah. Anak saya nggak boleh seperti itu. Bu, kurang aja lagi loh. Begitu anak punya uang, boleh cerewet. Sini nak ibu simpen halah itu investasi bodong tak kandani. Lakus dijaluk ibune Pak Lurah nggak mungkin balik. Apa meneh wong wedok jilbabe ijo. Halah wis. Tolong gitu tenanan nih anak yatim. Kita muliakan mereka lah. Mumpung ini masih Muharram. Jenengan urunan sego. Orang Jawa itu kan lucu Pak. Kalau suruh urunan uang biasanya berat, tapi kalau nasi bungkus biasanya kuat. Perkeluarga bikin 5, sumbangkan kemana, mumpung ini Muharram. Nggak usah dinaikkan ke panggung. Uangnya nggak seberapa, tapi malunya seumur hidup. Saya itu kalau bulan puasa, tanya Mas Yuda orang Pati ini, mengumpulkan 2.000 anak yatim. Saya bilang sama istri saya, tolong untuk VIP sama anak yatim, makannya jangan dibedakan. Dan saya tidak mau memanggil mereka anak yatim, tapi saya sebut apa? Sahabat kecil Gus Miftah. Tak seneng-seneng ke? Bun, bikin makanan yang enak untuk mereka. Jangan dibuat malu.
Kadang-kadang nyantuni 2000 ndur panggung diurus dasi. Ya ta muga-muga wis sabar ya Le ya. Sing nek wong 100 benjut dasi tak kandhani. Ngeluh dasi ngene-ngene. Ya Allah, Rasul yatim famsah. Masih banyak ini baru 5 ini. Aku capek ya. Aku capek be. Malah sih jadi orang gemah be. Kayak ada api balik ini jadi ya. Awak muni ngomong ki ono sing jadi be. Lan api be. Ya Allah, moga-moga api dan suci Allah. Minimal dengan janda 15 ya Allah. Kemudian yang selanjutnya tasodak. Setelah mengusul panayatim dengan sedekah, yang selanjutnya tasodak sedekah secara umum. Ibu bapak lan duit-duit ojo pelit. Jangan pernah mengatakan saya menunggu kaya baru sedekah, tapi katakanlah saya sedekah sampai saya menjadi kaya. Kalau Anda ingin sedekah nunggu kaya, pertanyaannya, kalau Anda sampai mati tidak kaya, berarti Anda tidak pernah sedekah. Pak Lurah, rungokno kupingmu. Sodakoh. Coba saya ngomong sodakoh. Kalau seandainya malam hari ini warganya Pak Lurah, ono kotak infak, dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Rumah Pak Lurah wargamu. Jujur Pak Lurah. Kemudian yang selanjutnya waqtasil, bulan Muharram diperintahkan untuk sering-sering mandi. Ya, setahun pisang. Wis toh. Kalau Habibnya besok ketemu calon istrinya, Habibnya akan bilang, kelak kamu akan menjadi alasan terkuat untuk mandi wajibku. Iya. Nawaitul husla li rabbil hadasil akbari minal jinabah. Lillahi ta'ala. Saya kemarin haji ketemu Mbah Yai Toiful. Mbah Yai Toiful itu istimewa Purworejo. Apa keistimewanya Pak Lurah? Setiap mau sholat mandi. Masya Allah. Jadi di Mekah itu Pak, di hotel, saya bersama beliau dari duhur sampai maghrib. Mau sholat duhur, mandi. Mau sholat asar, mandi. Mau sholat maghrib, mandi. Ternyata beliau itu kalau mau sholat mesti mandi. Bocah nguren, nuyo era cewek. Ya Allah, malah sang udah ibu tutup ke tiang listrik. Si Rozi yang terima uang saya tadi sebenarnya putih. Ini gara-gara kencing di bawah tiang listrik, orang cewek tutul ke delalahnya terus lah, jadi direng kayak Rozi. Rozi, kalau bulan Muharram banyak mandi. Kemudian yang selanjutnya wasi alaliyal, menambah nafkah keluarga. Ini berita baik untuk ibu-ibu. Nanti pulang bilang sama suaminya, Pak, nafkahnya tambahin. Yang bebas tidak akan ditagih sama istrinya siapa? Habib Ali. Mergo durung duwe. Aman deh. Gak ada yang nagih deh. Kalau Pak Lurah mulai tambahin. Rasa kalau nih. No Pak Lurah, tambahin Pak Lurah. Omane Pak Lurah nafkahi bojone di bulan Muharram. Di luar Muharram 2 juta. Yang di pulang tambahin Pak Lurah 2 juta 10.000. Lumayan buluran nambah 10.000. Bulurannya dinafkahi berapapun dari Pak Lurah diterima buluran. Dikasih nafkah sebulan 500.000, enggak masalah. Makanya pakai apa dia bari iwasin. 200.000 enggak masalah. Makanya pakai apa? Cukup garam. Kok dinafkahi sebulan 50.000 enggak masalah. Belikan apa? Kalender disawang setahun awet. Pak Lurah. Ya, wis nambahin nafkah keluarga. Kemudian perintah selanjutnya, qalim dufra, memotong kuku. Ada potong kuku nih. Motong kuku itu termasuk al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan. Ayo, mumpung bulan Muharram dihitangnya api, sopo kondora oleh. Itu
Yang belum sunat saya sarankan, sunatnya di Jepara saja, nggak usah di Pati. Kalau kamu sunatnya di Jepara, subhanallah, bentuknya apik, mesti ukir-ukiran. Nomor siji sunat, nomor 2 motong kuku, alhamdulillah minal fitrah. Nomor 4 ngerok kumis. Bapak-bapak, kumis sunat dikerok. Kalau jenggot sunat dipanjangkan dikit. Kalau kumis dikerok, tapi sunat nggak wajib. Nah, lah kali dikerok kumisnya jelek, makanya beliau menyuruh kumis. Nah, kalau kamu punya suami berkumis kayak Habib Ali, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Buaya. Yang keempat, mencabut bulu ketiak, juga fitrah. Suaminya, Pak Lurah pulang kerja tidur belurang, ngarok. Kok keleknya dawa dicabuti, sunnah Rasul. Langsung digewajil lebih belurang. Kemudian yang nomor 5 nopo Pak Lurah? Yang nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Niku juga fitrah. Qalim dufro, sing 11 kiwa, nunjaku, ngontok buku. Terakhir, wa suratul ikhlas kul al-fatasi. Di bulan surah ini minimal jenengan membaca al-ikhlas 1000 kali. 1000 kali sebulan itu dikit bu. 1000 dibagi 30 berapa pak? Berapa Pak Lurah? Ya cuma 35 sehari enteng. Istrinya Gus Miftah sehari minimal 1000 kali. 1000 kali itu kalau dibaca beneran bu nggak sampai 1 jam. Lah ini 1000 al-ikhlas dibaca sebulan berarti sehari cuma 35. Berarti bar sholat minimal cukup 5 atau 6 kali. Selesai Pak Lurah. Al-ikhlas kul huwallahu ahad sebulan 1000. Mumpung ini Muharram belum selesai dibaca. Bar Fatihah, Fatihah ke 1000, al-ikhlas ke 1000. Fatihah itu mandi bu. Saya pernah praktek. Kopi panas tak bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Subhanallah, sakti betul itu ya Allah. Ajib. Pada bahaya dah. Rolas wis rampung. Pun maca hasbi rabbi bareng-bareng. Hasbi rabbi Hasbi Rabbi